Audio Jungle. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah geotomografi mengenai konsep-konsep dasar tomografi, terutama pemrosesan data. Berikut merupakan tahapan pemrosesan data untuk proses inversi tomografi waktu tempuh. Yang pertama, akuisisi data, yaitu proses pengambilan data atau perekaman data dengan instalasi seismograf. Kemudian dilakukan proses analisis selanjutnya untuk penentuan waktu tiba gelombang P dan S, atau yang disebut dengan peaking, waktu tiba P dan S. Tahapan selanjutnya dilakukan penentuan lokasi epicenter dari kejadian gempa dan juga waktu terjadinya gempa atau origin time. Nah, tahapan selanjutnya ketika kita selesai melakukan penentuan lokasi epicenter, kita akan memiliki katalog data yang berisi koordinat stasiun X, Y, Z, kemudian juga ada koordinat epicenter X, Y, Z, origin time, dan mode awal kecepatan seismik. Nah, selanjutnya data tersebut digunakan sebagai input untuk proses inversi tomografi waktu tempuh, di mana hasil dari proses inversi tersebut dapat berupa struktur kecepatan seismik 3 dimensi untuk PP, PS, dan rasio PP per PS. Berikut proses identifikasi event gempa dan peaking waktu tiba P dan S, di mana sensor seismometer itu merekam semua tipe dari gempa, ya, apakah itu tipe gempa regional, kemudian juga ada tipe gempa lokal, ya, seperti ini. Nah, ahli seismologi nantinya akan mengidentifikasi tipe-tipe gempa tersebut, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan target studi. Ini contoh yang kiri ini adalah gempa regional, ya, dari beberapa stasiun, ya, di mana setiap stasiun itu punya seismogram 3 komponen, ya. Di sini clear kelihatan waktu tiba gelombang P, kemudian waktu tiba gelombang S, ya, hasil proses peaking waktu tiba P dan S. Kemudian ini contoh gempa lokal, gitu ya. Bisa kita lihat ini waktu tiba gelombang P, yang ini adalah waktu tiba gelombang S, ya. Jadi perbedaannya antara gempa regional dan gempa lokal itu secara visual kelihatan bahwa selisih waktu tiba gelombang S dan P untuk gempa regional itu lebih besar dibandingkan dengan gempa lokal, ya. Kemudian durasi sinyalnya juga untuk gempa regional lebih lama dibandingkan dengan durasi untuk gempa lokal. Berikut tahapan penentuan lokasi epicenter. Pada saat penentuan lokasi epicenter gempa, biasanya memerlukan mode awal kecepatan seismik. Salah satunya bisa menggunakan mode satu dimensi, ya, dalam hal ini untuk PP dan VS. Kita lihat yang warna merah ini merupakan mode awal satu dimensi untuk PP, yang warna biru ini mode awal untuk VS. Kemudian dilakukan penentuan lokasi epicenter. Nah, ini adalah contoh hasilnya, distribusi epicenter. Ini contoh di zona sumber gempa Lombok 2018, yang waktu itu kami ke lapangan memasang alat, kemudian ini salah satu hasilnya sudah dipublikasi di jurnal Seismological Research Letter, dan ada beberapa yang sedang under review, ya, di jurnal internasional. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.